Intinya kita terima, karena saya dulu berada di fase ini, menyebarkan brosur. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya sendirian. Ini sudah sore ya teman-teman. Nah, di sini saya mau unboxing. Nih, udah tahu kan ya. Hari ini tuh ceritanya pagi ya teman-teman, karena saya nggak bisa bikin video. Mengantar anak sekolah. Terus di sepanjang di bawah rumah itu kira-kira ada 3-4 orang ya. Di bawah, di pinggir jalan lagi, saya nggak bawa HP tadi ya teman-teman. Terus di zebra cross, terus di depan sekolahnya anak-anak Sevia dan Noval itu pada ngasih ini teman-teman. Nih, lumayan ya. Tisu masker. Dulu tisu ya teman-teman, tisu kotak itu ya, separuhnya ini gini, tisunya begini. Nah, separuh taruh begini ya. Nah, sekarang karena zamannya zaman pakai masker, jadi mereka para petinggi-petinggi yang mau mencalonkan ya, ini pemilihan, sebentar lagi pemilihan ya teman-teman. Itu mereka kasih masker teman-teman. Sayang kan nggak diterima, harus diterima dong, disodorin begini kan. Saya lihat itu maskernya teman-teman lumayan, karena tidak dipungkiri, tidak dibohongi. Sekarang itu karena di Taiwan masih wajib pakai masker, jadi pengeluaran uang untuk beli masker Anda bisa bayangin sendiri. Kita sehari 1 kali minim ya, kadang sobek, kadang kotor, kadang kena keringat. Nah, itu pasti kita ganti sorenya atau siangnya, minim 1-2 ya ganti masker. Nah, kita kalikan aja 30 sebulan. Jika kita ganti 2 kali, jika kalian yang pekerjanya di luar atau di mana, atau yang kotor-kotor atau yang bikin keringetan, pasti kita gantikan, nggak nyaman. Itu kita ganti sehari 2 kali, otomatis 60. Nah, sedangkan satu kardus itu, 1 pak ya teman-teman, itu kan isinya 50. Ya udahlah, kita 1 dus 1 orang 1 bulan. Paling ngirit itu 1 dus 1 pak ya teman-teman, isinya 50. Itu 1 orang. Nah, kita di sini 4 orang. Jadi 4, 5 sampai 6 dus masker ya teman-teman. Jadi kita bayangkan kalau di Taiwan harga 100 yang paling murah nih ya, kita ambil yang paling murah. Itu 100, 500, 600. Pengeluaran untuk masker itu kayak kita pengeluaran beli beras teman-teman, tanpa dipungkiri ya. Dan itu kita jalani sekarang masa pandemi selama hampir 3 tahun. Jadi dikalikan saja pengeluaran untuk membeli masker saja, kayak kita beli bahan pokok, beli beras ya. Beda kalau di Indonesia nggak pakai masker tuh nggak apa-apa ya, di tetangga kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau di sini keluar rumah, masih keluar pintu maksudnya, masih wajib pakai masker ya teman-teman. Jadi ini tadi saya terima. Nah, ini masker walaupun cuma isinya 1 apa 2 ini ya. 1, ini ada yang tebal kayaknya. Saya buka ya teman-teman ya, unboxing. Dan ini ada yang isinya banyak ini. Coba ini yang banyak dulu, kita buka. Wah, ini mereka pemilihan ya teman-teman, kayak promosi ya, disuruh pilih ini, pemilihan ini ya. Saya nggak ngerti karena saya nggak milih. Intinya kita terima, karena saya dulu berada di fase ini, menyebarkan brosur menyebarkan brosur ya teman-teman. Karena kalau kita menyodorkan kepada orang, kita tidak brosur kita tidak diterima, itu rasanya sedih ya teman-teman. Jadi saya ingat itu, saya semua orang yang ngasih brosur ke saya terima teman-teman. Entah itu nantinya dibuang di rumah buat apa, buat alas tempe goreng nggak masalah, yang penting kita terima untuk menyenangkan hati orang. Begitu kan teman-teman, lumayan loh. Nah, ini 3, yang tadi 3, karena setelah lagi ada pemilihan ya teman-teman. Nah, ini lagi lumayan kan, kita bisa pakai sendiri daripada beli teman-teman ya.
beli juga lumayan murah, tapi kan kita kalikan karena di Thailand kan masih wajib pakai masker. Ini satu biru nih, biru. Orangnya tidak sama ya teman-teman, maksudnya ini yang mencalonkan tidak sama loh ya, nih tuh. Nah, terus ini lagi ada ungu. Nah, lumayan loh. Bisa dipakai 1, 2, 3 sampai seminggu ya teman-teman ya. Ini satu lagi, orangnya beda, ini perempuan ini lah. 2 1. Wah ini lebih tebel. Walala banyak banget brosure. Oh ini perempuan, yang tadi lagi laki-laki. Oh beda lagi kan. Terus ini beda lagi, 1, 2, 3, 4. Ini udah 4 orang. Bentar, ini tadi ya berangkat sekolah. Bentar kalau jemput anak sekolah ada lagi ya saya terima teman-teman. Untuk menyenangkan hati mereka, lagian kan lumayan maskernya ini ya. Nanti kan ini berhubung yang nanti yang milih suami saya untuk pemilihan, nanti saya akan kasih suami saya ya teman-teman. Dia mau pilih yang mana? 1, 2, 3, 4. Ini beda orang ya teman-teman ya, beda orang. Alhamdulillah hari ini dapat. Ini mungkin untuk kedepannya sebelum pemilihan mungkin mereka sering untuk membagikan masker, sekedar kasih tahu pilih saya gitu ya teman-teman ya. Nih pilihlah saya. Pilihlah saya. Lumayan loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita bisa ngirit, ini kan bisa dipakai untuk 1 minggu kan, lumayan. Moga-moga nanti jemput anak sekolah ada lagi yang lagi bagi brosur ya teman-teman. Nah ini pengalaman saya juga, sekali lagi dulu saya pernah kerja di kayak salesman gitu ya teman-teman. Jadi membagikan brosur ini pengalaman yang luar biasa. Panas terik pun kita harus ya, karena memang ya pekerjaan, karena kita dibayar juga. Dan intinya harus ramah, karena kalau kita wajahnya cemberut, siapa yang mau menerima barang yang kita kasih ya teman-teman. Dan intinya kita terima aja kalau orang ngasih brosur, entah itu kita buang nantinya, karena untuk menyenangkan hati orang itu, oh brosur saya diterima, dan mereka menyebarkannya habis itu, mereka sudah senang teman-teman ya. Karena siapa tahu bukan kita yang memilih, tetapi kayak saya ini ya, saya yang nerima tapi bukan saya yang milih, karena saya bukan Taiwan asli ya. Jadi nanti ini saya akan kasih suami saya. Nah kemungkinan karena suami saya sibuk, kadang pulang malam sampai larut malam ya teman-teman. Nah kalau suami saya tidak tahu dan saya tidak menerima, nah nanti kalau memilih siapa-siapa itu tidak tahu spontanitas untuk memilih calon-calonnya itu siapa, kan suami saya nggak ngerti ya teman-teman. Rezekinya mereka yang mencalonkan itu nggak ada gitu loh. Jadi kalau saya terima, nanti saya akan kasih ke suami saya, suamiku. Suamiku, tolong ini ada gambarnya tadi, dan saya mendapatkan masker ini banyak, kamu pilih yang mana, kenal enggak ini, karena salah satunya saya kenal ya teman-teman dulu. Kayaknya ini Pak Lurah ini dulu ini suami saya yang milih ini kayaknya. Nah makanya nanti saya kasih suami saya ya teman-teman. Nah rezeki mereka karena saya sudah menerima brosur mereka dan saya kasihkan ke suami saya. Nah seperti itu, bukan berarti kita menerima terus kita yang milih, bukan. Rezekinya mereka dari saya untuk saya serahkan ke suami saya untuk memilih gitu ya teman-teman ya. Pokoknya intinya seperti itu. Dan sesuai judul thumbnail juga, sebenarnya saya sudah bikin video prank suami, tetapi karena kasusnya kayak Baim Wong itu ya, saya takut teman-teman ya. Gimana nanti takutnya konten-konten video prank diboykot atau disomasi, tidak boleh gitu. Jadi saya nggak berani, karena dari video-video saya mulai pertama bikin konten, belum pernah saya bikin prank video ya teman-teman. Pingin sih kasih kejutan, ngeprank kayak gitu, kepingin, cuma saya nggak bisa ya teman-teman. Kalau tidak serk di hati, terus
tidak sesuai dengan hati saya juga, maksudnya bertentangan dengan hati. Misalkan gini, saya nggak mau membohongi orang gitu ya dengan konten-konten yang pembohongan publik, terus tidak sesuai gitu ya. Apa yang saya sampaikan di konten-konten saya ya sesuai itu, kesederhanaan kita makan-makan. Kadang-kala kita makan-makan di restoran kalau ada rezeki. Untuk acara bagi-bagi amal-amal itu saya tidak akan kasih konten di YouTube kami, karena konten YouTube kami bukan berbagi amal. Amal itu wajib, jadi nggak usah disebutkan ya teman-teman. Maka dari itu nggak tahu nanti video saya nanti saya apa enggak ya yang prank Pak suami. Bagus sebenarnya teman-teman, cuman takut aja karena ada kasusnya Mbak Im Wong takutnya kena somasi, kena boykot, tidak boleh acara konten-konten untuk ngeprank, acara konten-konten untuk apalah itu pokoknya yang bikin publik, citra publik tidak bagus ya teman-teman. Karena emang tidak bagus sih ngeprank kayak gitu ya, gimana gitu loh. Tapi yang kayak kalau di prank suami sendiri nggak apa-apa sih, tapi ini yang di prank kan polisi, kayaknya pencemoohan penghinaan gitu ya, polisi kok di prank gitu loh, heran juga sih. Tapi kalau buat lelucon itu ya lelucon aja, sekitar lelucon, tetapi karena pihak kepolisian juga menganggapnya sangat tidak sopan, benar tidak sopan, karena mereka lagi kerja, banyak kasus yang ditangani, kenapa menangani kasus yang ngeprank gitu. Menurut saya seperti itu sih, kasus yang tidak berguna, dan itu adalah pembodohan. Menurut saya pembodohan. Oke, gitu aja ya teman-teman saran saya. Mungkin videonya nanti saya nggak tahu saya apa enggak ya, pikir-pikir dulu, takut saya banyak video-video ngeprank terus apa namanya, surprise tapi saya belum edit ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak pokoknya. Sekali lagi pembelajaran, karena ini saya pengalaman juga. Saya dulu itu membagikan brosur ini ya teman-teman, brosur banyak sih, brosur iklan, brosur pembelian barang apa-apa itu. Saya itu dulu tuh pernah jadi sales, jadinya saya pernah di posisi ini, gimana caranya orang mau menerima brosur kita ya teman-teman. Jadi saya terenyuh ya, banyak sekali ya pagi-pagi, karena pagi itu berangkat anak sekolah, berangkat orang kerja, jadi mereka mengupayakan pagi untuk menyebarkan brosur ini. Lumayan kan? Nah, lumayan. Nih, buat thumbnail ya teman-teman ya. Tareng. Oke, saya menjemput anak sekolah, semoga di bawah ada orang yang ngasih brosur. Kalau nanti ada kesempatan saya video nyolong-nyolong. Saya rekod nyolong-nyolong ya teman. Oke, terima kasih sekali lagi. Aduh, Pak Suat telepon teman-teman. Saya matikan sebentar. Oke, saya lanjutin karena saya mau tutup ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang selalu menonton channel Keluarga Blasteran di Taiwan, yang selalu mendukung, dan yang sudah mensubscribe. Ditonton dulu, jika suka di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa komen yang baik-baik, komen yang baik dalam mendukung channel kami juga ya teman-teman. Sekali lagi semoga kalian dikasih kesehatan, rezeki yang berkah barokah, dimudahkan urusan-urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Konten ngeprank takut.